Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kebenaran surga, hukum kasih yang mengatasi segala hukum. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 5, ayat 17 sampai ayat 20, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berakar kuat dalam hukum Taurat Musa. Bagi mereka, hukum Taurat itu sakral dan tidak pernah berubah. Namun, Yesus memperkenalkan sesuatu yang revolusioner, yang bukan untuk menggantikan hukum Taurat tersebut, tetapi justru untuk menggenapinya, dalam artian agar para pelakunya mampu melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Ini berarti mewujudkan tujuannya Yesus, yaitu menyatakan hati Allah yang penuh kasih, keadilan, dan belas kasihan. Bagaimana dengan konteks masa kini? Kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh hukum, sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara, hukum agama lain, norma-norma sosial, dan bahkan selalu ada aturan yang tidak tertulis. Namun, di tengah semua tumpang tindih ini, Yesus mengarahkan kita kepada hukum yang melampaui semua hukum yang ada di dunia ini, yaitu hukum kasih. Ini bukan sekadar hukum biasa, ini adalah hukum yang terakhir, tertinggi dan terutama. Namun hukum kasih ini bukanlah hukum yang bersifat teoritis, tetapi hukum yang harus hidup dalam aksi. Sebagai ilustrasi, mari kita bayangkan seorang ayah yang mengajari anaknya mengendarai sepeda. Awalnya, aturannya sangat ketat, misalnya dengan perintah, setangnya jangan goyang. Namun, begitu anaknya sudah bisa menjaga keseimbangan, aturan-aturan yang ketat tersebut diganti menjadi sesuatu yang lebih dalam, seperti dibangun kesabaran saat disalib orang lain. Demikian pula, hukum kasih menggerakkan kita dari sekadar mengikuti aturan ketat, menjadi hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita hari ini? Kita dipanggil untuk menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran surgawi ini. Mengasihi Tuhan dan sesama bukanlah pilihan, tetapi lebih bersifat transformatif. Hukum itu menantang keegoisan, menuntut pengampunan, dan membutuhkan kerendahan hati. Bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan hari ini? Mulailah dengan membangun hubungan yang intim dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Apakah dalam hubungan ini, Anda telah menunjukkan kasih yang penuh kesabaran dan kebaikan? Ulurkan kasih ini juga kepada mereka yang berada di luar lingkaran Anda, bahkan mereka yang menentang atau berbuat salah kepada Anda. Akhirnya, mengapa hal ini penting? Hukum kasih bersifat final, karena mencakup hakikat hakiki sifat Tuhan. Jadi tidak ada lagi hukum lain yang bisa mengklaim sebagai yang lebih baru atau lebih baik. Dengan menerima dan mengamalkannya, kita mencerminkan kerajaan Allah di muka bumi. Marilah kita memilih untuk hidup menurut hukum yang lebih tinggi ini, hari ini juga. Mari kita berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa.
Tuhan, kami datang dalam keheningan mencari kasih-Mu yang sejati. Ajarkan kami untuk hidup seturut dengan hukum-Mu yang abadi. Kasih-Mu Tuhan, inti surgawi, mengatasi semua hukum dunia ini. Bentuk hati kami ya Tuhan, agar mencerminkan kasih surgawi. Internya aturan yang tumpang tindih, hukum-Mu menjadi terang. Panggil kami pada kebenaran-Mu, mengasihi dengan tulus dan rela. Kasih-Mu Tuhan, inti surgawi, mengatasi semua hukum dunia ini. Bentuk hati kami ya Tuhan, agar mencerminkan kasih surgawi. Di tengah aturan yang tumpang tindih, hukum-Mu menjadi terang. Panggil kami pada kebenaran-Mu, mengasihi dengan tulus dan rela. Kasih-Mu Tuhan, inti surgawi, mengatasi semua hukum dunia ini. Bentuk hati kami ya Tuhan, agar mencerminkan kasih surgawi. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, tiada bandingnya, menghidupkan jiwa, menyentuh kehidupan. Kami berserah Tuhan, Tuhan, iya Tuhan, agar mencerminkan kasih surgawi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, di surgawi, mengatasi semua hukum dunia ini. Hukum dunia ini menyentuh hati kami ya Tuhan, ya Tuhan, agar mencerminkan kasih surgawi. Tuhan, jadikan hidup kami pancaran kasih-Mu yang sejati. Dalam nama-Mu kami berdoa.